Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya sebutkan satu hadis, la ya'ti 'alaikum zamanun illa ba'dahu syarrun minhu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, tidaklah satu zaman itu kecuali bertambah zaman akan bertambah rusak. Kerusakan yang dibayangkan itu bertambah hari, bertambah fatal. Nilai-nilai manusia akan hilang. Nilai-nilai binatang yang akan muncul. Nilai-nilai hewan yang akan bertebar. Agama semakin susah untuk digenggam. Siapa yang berpegang pada agama, dia seperti berpegang pada bara api. Dia harus pegang karena dia perlu, tapi dia tidak kuat panasnya sehingga dia harus lepas. Maka orang-orang yang tersisa adalah orang-orang yang mereka dipilih oleh Allah. Mereka orang-orang yang terjaga dirinya, imannya, amalnya, dan tidak ada yang lolos dari fitnah akhir zaman kecuali orang-orang yang mereka memiliki keimanan yang kuat dan kokoh. Ancaman mengenai akhir zaman ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab. Ada yang menyebutnya sebagai tanda-tanda akhir zaman, disebutnya sebagai tanda-tanda kiamat. Dan semua kerusakan itu bukan sekedar kerusakan yang bersifat alamiah, mau gempa, tsunami, kebakaran, atau ini atau itu dan sebagainya, tidak. Tapi dari seluruh penjuru. Saya ada menulis buku 141 tanda kiamat yang sudah ada di hadapan mata kita. 141. Ada yang berkenaan dengan wanita, jelas. Wanita-wanita akhir zaman itu bagaimana. Ada yang berkenaan dengan masjid. Masjid-masjid amiratun. Makmur, bukan makmur, tapi bagus, megah-megah. Tapi kosong dari amalan. Masjid-masjid seperti gereja. Ada dari sisi ulama-ulama. Banyaknya ulama-ulama ulama-ulama penjilat, ulama-ulama munafik, ulama-ulama cinta dunia, ulama-ulama pengkhianat. Itu diucapkan jelas-jelas. Saking dahsyatnya kerusakan di akhir zaman. Bukan hanya sekedar alam ini, nanti ada tsunami, ada gempa, ada itu, ada ini, tidak. Tapi kerusakan manusia itu sendiri. Laki-laki, suami-suami akhir zaman yang jahat, istri-istri yang jahat disebutkan, anak-anak durhaka disebutkan. Maka kalau kita lihat seperti itu, kadang-kadang kita katakan, apa gunanya ini pondok pesantren?
Apakah dengan banyaknya pondok pesantren akan umat ini jadi baik? Di sini cerdasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau utamakan dari semua keadaan itu, selalu yang beliau tekankan adalah apa? Usaha atas iman. Usaha atas la ilaha illallah. Karena ini menjadi dasar, menjadi asas manusia itu, dia bisa selamat atau dia tidak selamat. Manusia dia bisa bahagia atau tidak bahagia. Manusia bisa lolos di akhir zaman dengan segala fitnahnya, atau dia justru terperangkap, terkena fitnah akhir zaman. Usaha atas iman. Usaha atas la ilaha illallah. Kita menganggapnya, oh, orang Islam ini kurang bagus ekonominya. Kata siapa? Siapa bilang orang-orang Islam miskin? Lihat raja-raja kaya raya Arab itu, kekayaannya berapa itu? Raja-raja tanah Arab yang punya minyak itu, mereka orang Islam. Bukan masalah ekonomi. Oh, masalah politik. Allah, berapa banyak raja-raja orang Islam, ahli-ahli politik di setiap jabatan. Berapa banyak? Masalahnya adalah ketika iman tidak diusahakan. Ketika dia jadi pejabat, pejabat yang berkhianat pada Islam. Karena imannya tidak diusahakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka usaha di akhir zaman itu yang paling mendesak, paling luar biasa, paling bermanfaat, paling penting adalah usaha atas iman. Apakah dengan usaha atas iman ini kita nggak boleh buka toko, nggak boleh kita buka sawit, kita nggak boleh usaha ini, usaha itu? Tidak. Enggak, tidak ada kita ajaran seperti ini. Tidak ada sama sekali. Jangan sampai tabligh itu seolah-olah anti dengan dunia. Tabligh itu tidak anti dengan dunia. Silakan mau jadi apa saja, tapi jadi yang paling bagus. Jadi contoh, jadi teladan. Usaha iman itu tidak menghalangi kita daripada usaha dunia. Tapi bagaimanapun kita usaha dalam urusan duniawi kita, kita tidak sekalipun tinggalkan usaha atas iman. Bicarakan Allah, bicarakan akhirat, bicarakan kesolehan, sunnah, amal-amal. Ini kerja kita ya. Tidak menghalangi. Mau dia di kantor, dia di sawah, di ladang, di pasar, di mana saja, asal dia bawa kerja atas agama, kerja atas iman. Karena ini yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kehidupan mereka itu ini yang dibawa ini. Bicara Allah. Mohon maaf, kerja iman itu bukan sekedar kita keluar 3 hari itu lima komi, masturat belajar, bukan. Kita bagaimana mendapatkan tarbiyah dalam dakwah ini, sehingga kita dengan tarbiyah itu kita ada taraki, ada peningkatan. Kalau taraki itu ada peningkatan, ada orang yang makin lama dia keluar dari mulai 3 hari, 40 hari, 4 bulan, IPB, negeri jauh. Tapi tarbiyahnya dia tidak dapatkan. Maka yang terjadi adalah bukan hidayah, tapi fitnah. Artinya apa? Asas daripada kerja itu bukan sekedar jumlah banyak, pengalaman tinggi, sudah pernah kemana-mana, sudah pernah ini, itu, tidak. Tapi tarbiyahnya ini, dengan kita senantiasa berdakwah. Orang kalau berdakwah, hadirin, ya Allah, itu iman itu akan naik jauh dibandingkan yang dia dapatkan melalui sholat, melalui zakat, melalui haji, melalui umrah, melalui sedekah, melalui tahajud, melalui duha, melalui apapun. Makanya ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajmain baru di Mekah, ada dakwah di Mesir, dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Mereka dakwah tapi sembunyi-sembunyi. Abu Bakar As-Siddiq, Khadijatul Kubro, Bilal bin Rabah. Ini orang nih, orang-orang biasa.
Tapi mereka punya iman kuat banget itu. Sampai dipukuli, disiksa, dipaksa. Gak ada sedikit pun mereka berubah. Coba imannya seperti apa? Belum tahunan iman mereka. Tapi setiap hari iman mereka bertambah. Padahal belum ada sholat. Belum ada tilawat Quran yang panjang-panjang. Belum ada perintah haji umroh. Belum ada perintah Ramadan puasa. Belum ada perintah syariat apapun. Tapi iman mereka sudah kuat. Apa yang mereka lakukan? Karena hari-hari mereka dilatih dengan dakwah itu. Bilal bin Rabah, walaupun seorang hamba. Sumayyah, walaupun seorang hamba. Ammar bin Yasir, bergerak untuk dakwah. Khabbab bin Al-Arad, bergerak. Mus'ab bin Umair, sembunyi-sembunyi berdakwah. Utsman bin Affan, sembunyi-sembunyi berdakwah. Walaupun sembunyi-sembunyi, tapi dakwah tidak ditinggalkan. Itu dahsyatnya. Sampai akhirnya dimuliakan oleh Allah, orang itu masuk ke dalam Islam, mereka betul-betul iman sudah tertanam dalam hati. Karena mereka bicara agama, mereka bicara Allahnya. Mereka walaupun mereka belum tahu apa itu Islam dengan secara sempurna, tapi mereka kenal Rob mereka itu siapa. Kita hari-hari ini udah sholat, Allahu Akbar, sebut nama Allah, baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, Rob segala alam semesta. Kita disuruh ruku, Subhana Rabbiyal Azim, disebut lagi Rabbiyal Azim, yang maha agung, Rob yang maha agung. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, sebut lagi Rabb lagi. Sujud kita baca Subhana Rabbiyal A'la, sebut lagi Rabb. Terus kita nih dikenalkan supaya kita ini lagi dan lagi tahu siapa Rabb kita. Dibicarakan Rabb kita, disampaikan Rabb kita. Walaupun Bapak keluar 4 bulan jalan kaki, 1 tahun jalan kaki ke negeri jauh, ke belantara Amazon sana, tapi hari-hari tidak bicara Allah, iman tidak akan naik. Iman tidak akan naik. Karena tarbiyah ini adalah tarbiyah dakwah yang dimulai oleh Rasulullah SAW. Tarbiyah ini tarbiyah yang dimulai dengan dakwah oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Penekanannya itu adalah pada dakwah. Bicarakan Allah. Rabbaka wa kabbir, agungkan Allah. Ceritakan hari kiamat. Orang yang cerita hari kiamat jauh berbeda. Orang yang suka cerita surga berbeda. Orang yang suka cerita tentang neraka berbeda. Imannya itu berbeda. Tapi berbicara tentang Allah, berbicara tentang akhirat, coret-coret tentang akhirat, imannya akan datang. Allah sudah sumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Orang yang suka cerita tentang kiamat, orang yang cerita tentang mahsyar, orang yang cerita tentang akhirat, cerita tentang surga, cerita tentang hisab, cerita tentang mizan, nafsunya yang tadinya nafsu itu la ammaratum bisu, selalu condongnya kepada kejahatan, condongnya kepada keburukan. Tapi begitu dia sentuh dengan akhirat, dia sentuh dengan cerita kiamat, dia sentuh dengan cerita mahsyar, maka akan jadi nafsunya lawamah, melembut, mereda, mulai berubah tuh. Yang tadinya condongnya kepada lalai, yang tadinya condongnya kepada maksiat, condongnya kepada kejahatan, tapi disentuh dengan akhirat, disentuh dengan cerita-cerita akhirat, maka hatinya akan lawamah, nafsunya akan lawamah. Bagaimana seorang itu akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah? Allah Subhanahu wa ta'ala akan matikan semua. Ada disebut dengan yaumul mahsyar, yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Semua akan bangkit, uryanan, uratan, semua dalam keadaan telanjang bulat, semua dalam keadaan tidak disunat, semua dalam keadaan tidak pakai sendal, tidak beralas kaki, semua terdiam, semua gemetaran, semuanya gemetaran. Mata-mata mereka itu takutnya luar biasa. Semua takut, semua takut. Yang preman takut, yang pejabat takut, yang sombong takut, yang takabur takut. Allah kasih rasa khosyiatan absorba, mata yang ketakutan. Ketika manusia sudah diambang, sudah dimasar semua, miliaran manusia ketika itu berkumpul, tidak ada lagi celah, tidak ada lagi kesombongan. Sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, bagaimana aurat itu ketika
Wahai Aisyah, telanjang bulat laki-laki dan perempuan itu betul-betul menyibukkan mereka sehingga tidak ada lagi mereka melihat ke kanan dan ke kiri. Bapak-bapak tidak akan memikirkan istri saya di mana, anak saya di mana. Semua akan memandang ke depan. Ketakutan. Ada apa di depan sana? Depan sana ternyata ada disebutnya Yaumul Hisab. Di situ orang baru benar-benar yang dia merasa ternyata yang dihisab itu hanya dua saja, imannya dan amalnya. Yang akan dipertaruhkan itu hanya iman dan amalnya saja. Yang bakal ditanya itu hanya iman dan amalnya saja. Orang di situ sudah mulai meleleh, berkeringat, bercucuran. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lututnya. Betul-betul seperti air bor. Keringat mengucur itu seperti air yang deras. Semuanya ketakutan. Iman saya, amal saya, baru dia sadar. Apa yang harus saya bawa ternyata tidak saya bawa. Yang saya sombongkan di dunia hanya materi dan dunia, hanya kebendaan dan dunia. Ternyata itu tidak ditanya. Yang ditanya justru adalah masalah apa? Iman kita dan amal kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka cerita-cerita seperti ini menaikkan iman. Barulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hisab, semuanya akan dihisab. Diperhitungkan catatan-catatan itu akan di. Orang yang dia nerima dengan tangan kanan, dia akan bahagia. Dia merasa senang. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia terima dengan tangan kanan, dia akan senang. Baru setelah dia terima catatannya dengan tangan kanan, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia bisa ketemu dengan keluarganya. Di mana anakku? Di mana ini istriku? Kalau dia ketika itu tidak berjumpa dengan istri dan anaknya, nggak mungkin dia akan terima catatannya melalui tangan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Sebaliknya, kalau dia terima catatan itu pakai lewat belakang, disodok tangan kirinya ini masuk ke punggung, keluar dari perut. Diterimanya catatan dengan tangan kiri, bukan seperti ini, bukan. Wara'a dhahri, tusuk sini, keluar dari perutnya, diterimanya. Ini orang ini, ciri-cirinya apa? Yang bakal nerima seperti ini nih. Yang bakal nerima dengan tangan kiri ini, innahu kana fi ahlihi masrura. Soalnya dia dulu di dunianya suka senang-senang dengan keluarganya. Ini sama-sama nih. Fi ahlihi masrura, kalau yang tadi tangan kanan, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali nanti setelah Yaumul Hisab itu bertemu dengan keluarganya dalam keadaan senang, masrura. Tapi kalau yang terima dengan tangan kiri, innahu kana fi ahlihi masrura, karena di dunianya dia sudah senang-senang dengan keluarganya. Dia nggak mau keluar 3 hari karena pengen jalan-jalan ke Makassar. Dia nggak mau nisa 40 hari karena ingin jalan-jalan dengan keluarganya. Tidak ada yang menghalangi usaha iman itu kecuali keluarga. Ini yang paling berat. Orang yang sering berpisah dengan keluarganya, inilah orang-orang yang masrurona. Tapi orang-orang yang itikaf saja susah. Itikaf itu beratnya luar biasa. Itu di Cirebon, Pak, di Cirebon. Itu orang itikaf itu pilihan. Kadang-kadang supaya nggak ketahuan dia nggak itikaf, motornya ditinggal di Mangkas. Orang nggak sih ke rumah. Itu di Cirebon. Di sini alhamdulillah itikaf. Saya dengar kartu jarinya berapa orang yang itikaf ini? Masuk 90%. Oh, mantap. Itikaf itu gara-gara istri. Ini yang dikatakan. Karena Nabi Ali masruro. Dia sudah suka senang-senang sama istrinya. Ya. Maka sudah selesai. Masa senang-senang dengan istrinya di akhirat sudah selesai sudah. Karena dia sudah ambil jatahnya di dunia dulu. Ini bahaya. Nah, orang-orang yang suka bicara akhirat itu baru hisab. Catatan-catatan. Nanti ada yaumul mizan. Hisab itu kan perhitungan, Pak ya. Hisab itu perhitungan. Nanti ada mizan. Mizan itu timbangan. Ditimbang nih. Nanti hisab hitungan dosanya berapa?
Hitungan dosanya 99. Pahalanya berapa? 100. Masya Allah. Pahalanya 100, dosanya 99. Masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga apa masuk neraka, Pak? Surga. 99 dosanya gimana? Jangan asbun, ya sendiri aja masuk surga. Punya orang dalam. Hah? Bilang masuk surga itu punya orang dalam, Pak. Nanti betul masuk surga. Allah ampuni yang 99 dosa itu. Gara-gara dia lebih satu pahala saja masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya kalau dosanya yang 100, 99 yang pahalanya, ada selisih dosa 1. Masuk surga, masuk neraka. Punya orang dalam. Masuk neraka, dicuci dulu sesuai dengan 1 dosa itu. Kalau selisihnya 1 dosa. Kalau selisihnya 100 dosa ya lebih lama. 1000 dosa lebih lama lagi. Dosa semua ya lebih lama lagi. Dia punyanya la ilaha illallah saja, ya sudah, masuk dulu neraka. Sholat nggak pernah, zakat nggak pernah, puasa nggak pernah, ini nggak pernah, ya sudah. Ya nikmati dulu nerakanya, nanti kita masuk surga. Nanti orang ini yang sudah mau daftar masuk surga, udah lolos, hisab lolos, mizan lolos, dia nunggu masuk surga. Lalu Allah SWT mengumumkan, ini orang ini mau saya masukkan ke dalam surga. Ada tidak yang protes, yang tidak ridho dia masuk surga? Ada tidak yang protes? Ini Fulan bin Fulan mau saya masukkan surga nih, karena dia lolos di hisab, lolos di mizan. Itu Pak, yang berdiri pertama kali siapa? Istrinya. Istrinya ini, yang dia kekepin terus tiap malam sebuah jari. Itu ternyata berdiri duluan. Protes dia kepada Allah, ya Allah, saya tidak setuju dia masuk surga. Nanti dulu kata, kamu siapa? Saya istrinya, ya Allah. Allah Maha tahu padahal kan. Saya istrinya, ya Allah. Kenapa kamu tidak suka dia masuk surga? Ya Allah, dia ini memang soleh, dia ini banyak pahala, dia ini tidak pernah buat dosa, tapi saya dibiarkan, ya Allah. Orang lain keluar 3 hari maskurat, saya dibiarkan nonton TV. Saya sampai hafal itu sinetron-sinetron, ya Allah. Orang lain tak aja ada nusol jamaah, saya dibiarkan, ya Allah, di rumah. Orang lain nggak sampai ke negeri jauh, ke IPB maskurat, saya hanya dibiarkan, ya Allah. Dibeliin sadar juga enggak. Saya nggak pernah dibawa apa-apa, ya Allah. Saya tuntut, ya Allah. Ini hadirin. Udah gitu, kata Allah, ya sudah. Sekarang kamu ambil pahala dari suami kamu tuh. Ambil pahalanya. Kamu nuntutnya berapa? Saya nuntut setengah pahala dia. Setengah diambil. Suami nggak bisa ngomong apa-apa, Pak. Suami nggak bisa ngomong, oh kamunya yang cerewet. Kamunya kan nggak mau. Kamunya yang begini. Nggak bisa. Nggak didengar sama Allah. Yang kedua, berdiri. Siapa? Ibunya. Ibunya nuntut. Ya Allah, saya nggak setuju. Kamu siapa? Saya ibunya, ya Allah. Kenapa kamu tidak setuju dia masuk surga? Dia, ya Allah, kepada istrinya sayangnya bukan main. Pulang dari Pakistan, beli oleh-oleh. Pulang daripada India, kasih oleh-oleh. Pulang daripada Ancol, beli oleh-oleh. Pulang 40 hari, beli oleh-oleh. Saya hanya lihat saja, ya Allah. Istrinya yang dikasih. Saya sakit hati, ya Allah. Saya ibunya. Dia hanya sayang sama istrinya. Saya seolah-olah tidak ada hak, ya Allah. Allah terima tuntutan. Kamu maunya apa? Ambil pahala dari dia. Maunya berapa? Ya udah, separuh dari yang ada. 25%. Tinggal sisa 25%. Berdiri lagi berikutnya anaknya, yang perempuan. Saya Allah nggak setuju. Kenapa kamu lagi ikut-ikutan? Kamu siapa? Saya anak perempuannya, ya Allah. Kenapa kamu? Ini bapak saya, ya Allah. Dia itu hanya mikirkan nafkah. Kerja. Saya nggak pernah dididik masalah mahram itu apa, aurat itu apa, dan sebagainya. Saya disamperin sama pacar saya, dibonceng pakai motor, dia nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau malam minggu dia malah nanya, pacar kamu nggak jemput? Lagi putus, lagi jomblo. Saya, ya Allah, saya pengen jadi anak yang soleh, tapi ini. Ya udah, kamu maunya apa?
Saya nuntut ya Allah pahalanya. Ya udah setengah dari yang ada, udah 25, setengahnya diambil. Masih nuntut lagi, anak perempuannya yang kedua. Nuntut lagi, ya Allah, saya sudah jadi hafizah. Tapi saya dikawinkan sama preman, ya Allah. Gara-gara preman itu kaya raya. Saya itu ya Allah dijual, ya Allah. Pada preman itu udah 70 tahun umurnya. Oh, dia nuntut lagi. Habis itu pahala, Pak. Tapi Allah tanya, sudah selesai, gak ada lagi. Acung lagi tetangganya. Satu muhala sama dia. Hitung-hitung ada 40. Tetangga yang nuntut. Maka Allah katakan, ini orang ini sudah gak ada pahalanya. Tapi saya tetap nuntut, ya Allah. Ya sudah, dosa kamu kasih ke dia. Kamu punya dosa, udah masukin ke rekeningnya dia. Ini hadirin terjadi. Orang yang dia senantiasa cerita tentang akhirat, keadaan mahsyar, keadaan sirat, keadaan uzar, bagaimana yaumul hisab, bagaimana nanti di surganya Allah, Allahu Akbar. Surganya Allah itu bagaimana? Setiap ahli surga itu kita akan dipakaikan 10 lapis baju kita, 10 lapis jubah kita. Saya ada cuma 2 lapis. Lapis pertama tembus pandang dari lapis kedua, tembus pandang dari lapis ketiga, tembus pandang dari lapis keempat, terus sampai dari 100 lapis itu bisa tembus sampai ke jantung kita, sampai ke paru-paru. Tembus pandang. Begitu halusnya, begitu lembutnya, bercahaya, tidak bau, tidak kotor, tidak berdebu, senantiasa wangi. Setiap hari bangun akan berubah warnanya. Ada 1000 lapis, ada 1000 warna. Di surga itu, bagaimana kita makan, bagaimana kita punya keinginan. Saya pengen itu, saya pengen ini. Kadang-kadang kita kalau pengen ini, pengen itu kan bingung. Di sini ada alfa tidak? Kalau nggak ada alfa tuh musibah. Nggak ada alfa seolah-olah musibah, nggak ada warung. Tapi di surga nggak perlu ada alfa, nggak perlu ada, apalagi itu namanya Alfamart, Indomart. Di sana ada namanya pohon tuba. Apa saja yang terdetik di dalam hati manusia ahli surga, langsung ada itu disodorkan oleh pohon itu. Mau apa. Soto Makassar, langsung. Sop sederhana, ada. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Seketikanya, dahsyatnya ahli surga disediakan, difasilitasi oleh Allah. Jadi kalau orang lihat kiamat, la uqsimu biyawmil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Hati itu akan lembut. Hati itu akan mulai berubah. Dari nafsu yang jahat dia berubah nafsunya itu kepada apa? Kepada kebaikan. Sampailah dia pada derajat yang paling akhir, nafsul mutmainnah. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Maka usaha iman itu karena bicara akhirat, bicara Allah, bicara. Sehingga hati itu lapang dada. Dengan keadaan duniawi itu dia tidak terkesan. Dia tahu Allahnya semacam apa. Allahnya itu bagaimana. Kaya rayanya Allah bagaimana. Bayangkan Allah kita. Allah itu pernah menantang dalam hadis qudsi. Allah katakan, seandainya kalian, jinnakum wa insakum, jin, manusia, berkumpul semua di wahdil wahidi, dalam satu medan yang luas semuanya satu sekali, entah berapa triliun manusia jumlahnya, berapa triliun jin jumlahnya, dan setiap kalian meminta kepada Allah, setiap jiwa kalian itu meminta kepada Allah. Bayangkan, seketika dalam satu saat yang sama meminta kepada Allah, berisik nggak Pak? Berisik nggak Pak? Yang bahasa Makassar, yang bahasa Bugis, yang bahasa Sunda, bahasa Jawa, yang bahasa Spanyol, Itali, Inggris, Jerman, yang bahasa Arab, bahasa Portugis, ribuan bahasa ngomong yang sama, minta kepada Allah. Allah kebingungan tidak? Nggak bingung. Serentak itu. Yang bahasa jin apalagi? Ada yang ngerti bahasa jin? Abrakadabra, simsalabim, mungkin itu bahasa jin. Ada bahasa jinnya. Tapi Allah nggak bingung, dan Allah tunaikan semua hajat manusia triliunan ini, dan tidak berkurang sedikit pun khazanah Allah Subhanahu, tidak berkurang.
Ini kalau orang tahu Rabb kita ini maha kaya raya seperti itu, dia tidak akan bergantung pada yang lain. Dia tidak ada minat kepada orang, kepada makhluk, kepada yang lain. Dia bergantung hanya kepada Allah. Dia bergantung hanya kepada Allah. Nggak ada bersandar pada ini, bulan-bulan atau bersandar pada ini. Nggak. Dia yakin Rabb saya maha kaya raya. Rabb saya maha memenuhi hajat. Tinggal kita sekarang ini bagaimana berhajat kepada Allah. Jadilah orang yang pandai berhajat kepada Allah. Jadilah orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Ini kalau kita orang miskin, mudah. Makanya kenapa orang-orang mewat itu diterima. Doa-doanya mustajab. Karena memang mereka tahu cara merayu, cara merengek, cara merintih, cara menghibah-hibah kepada Allah itu mereka tahu. Sehingga Allah mudah turunkan pertolongannya kepada orang-orang itu. Orang-orang mewat. Itu hadirin orang miskin yang luar biasa. Gak ngerti apa-apa, orang bodoh, gak pernah sekolah, tapi mereka bisa dihantar ke Amerika, bisa dihantar ke Eropa, kalau pilih mereka. Karena Allah bersama mereka. Allah bersama mereka. Dan ketika kita berhajat kepada Allah, Allah pasti tunaikan hajat. Kita bergantung tidak kepada Allah. Kita berharap tidak kepada Allah. Kita tidak bersandar kepada Allah. Tapi mintanya sama Allah. Kata Allah, kamu ini siapa? Bergantung bukan kepada saya, yakin tidak kepada saya, bersandar tidak kepada saya, berharap tidak kepada saya, berhajat tidak kepada saya, minta sama saya. Kamu Eli. Ini rasa berhajat itu mesti ada dalam diri kita. Berhajat kepada, maka Allah akan tunaikan hajat. Seandainya tidak ditunaikan, nggak apa-apa. Berarti nanti di akhirat bakal ditunaikan. Ada satu hadis bahwa Allah itu nanti di yaumil kiamah akan bayar hutang. Dan orang-orang wajib bayar hutang. Nah ini nih Pak, muamalah. Yang punya hutang jangan merasa senang. Alhamdulillah saya nggak ditagih. Ya Allah mudah-mudahan dia lupa. Ya Allah mudah-mudahan dia lupa. Jangan begitu. Karena di akhirat itu yang punya utang akan dipaksa bayar utang. Ya Allah bayarnya bagaimana? Kita nggak punya apa-apa di akhirat, baju aja nggak pakai, sendal nggak pakai, nggak ada satu helai kain pun, suruh bayar utang. Makanya kita punya tradisi kalau jenazah meninggal itu imamnya, nah ini perlu dikasih tahu di garis bawah. Kalau jenazah meninggal dunia, yang imam itu jangan ustadz, jangan kiai. Yang paling patut mengimaminya adalah anaknya. Yang paling harus munasib itu anaknya. Walaupun di situ ada kiai besar, ulama besar atau siapapun, yang ngimami jenazah itu adalah anaknya. Makanya beruntung punya anak Hafiz Quran. Perugian orang tua yang paling besar adalah apa? Ketika orang tuanya meninggal, anaknya nggak bisa nyolatin. Itu kerugian besar. Makanya kenapa kita punya anak soleh itu wajib betul-betul harus kita usahakan. Nah kita tradisi kita kan kalau ada jenazah, ini jenazah barangkali punya utang, punya janji, punya ini, maka menjadi tanggung jawab ahli waris. Karena bahaya kalau nggak begitu kan, pahala syahid saja bisa tertunda gara-gara utang. Rasulullah itu nggak mau nyolati orang yang ada utang, walaupun dia mati syahid. Di akhirat itu Allah tiba-tiba mengumumkan, saya pun akan bayar hutang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah bayar hutang? Maka Allah berfirman, siapapun yang dia berdoa ketika di dunia dan doanya tidak ditunaikan, maka saat inilah saya akan bayar hutang saya. Semua doa-doa yang tidak tertunaikan itu dibayar oleh Allah hutang. Ada orang yang doa sama Allah tuh, ya Allah asal rumah saja kok kontrak terus. Setiap tahun itu antara uang kontrakan sama nisab 40 hari itu terus ada ini. Gak akur, ribut terus antara uang kontrakan sama nisab. Ya Allah kasih rumah, minta ke Allah kan begitu. Gak usah yang mewah-mewah ya Allah, 3 lantai ya. Udah gak ada kolam renangnya ya Allah. Kita minta yang sederhana ya. Minta ke Allah begitu. Sampai matinya itu gak tertunaikan. Meninggalnya di rumah kontrakan juga. Itu Allah akan bayar nanti.
Tapi Allah bayarnya bukan kontrakan di surga. Allah bayar dengan istana. Masya Allah. Ya, kita tahu istana-istana di surga itu bagaimana. Ya, lantainya, dindingnya, pasirnya, semuanya beribu-ribu kali lipat daripada rumah kontrakan di dunia. Asal dia sabar. Dengan doanya itu tidak diijabah, dia sabar. Ya Allah, saya ini pengen sembuh ya Allah. Saya doa berkali-kali kaki saya. Pengen sembuh nih ya Allah, pengen sembuh, pengen bisa keluar. Nggak dikabulkan oleh Allah, tapi kita sangka baik lah, insya Allah nanti kan yang penting bisa jalan-jalan di surga. Insya Allah. Kalau kita sabar. Makanya orang-orang yang kita dalam usaha agama ini yakin kepada Allah, bersandar kepada Allah, itu asas yang pertama. Yakin pada akhirat, bicara tentang akhirat, itu betul-betul akan nambah iman kita. Kadang-kadang yang kita nih yakin pada sunnah, yakin pada Allah, kita bicarakan. Semakin dibicarakan, semakin mudah kita amalkan. Ada Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais itu Habiah, gadis cantik jelita, pintar cerdas, dilamar oleh sahabat. Yang ngelamar 2 orang bersamaan lagi. Yang satu Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid, panglima perangnya Nabi SAW. Yang satu Abdurrahman bin Auf. Datang mereka dua-duanya melamar kepada Fatimah binti Qais. Bapaknya Qais radhiyallahu anhu datang juga, terserah Fatimahnya mau nerimanya yang mana. Nah, kalau kita kan orang tua matre ya. Usamah walaupun panglima tapi miskin. Abdurrahman bin Auf walaupun tua-tua juga tapi kaya raya. Kalau kita kan walaupun 4 bulan tapi matre. Kita langsung lewat. Ya, kamu pura-pura tawaduk saja, tapi kamu pilih khususnya Abdurrahman. Kita ajari anak kita kan gitu, trik-trik orang tua matre itu gitu. Tapi bilang aja kamu istiqoroh dulu. Tapi kalau udah istiqoroh udah Abdurrahman. Ini Fatimah dia nggak berani. Dia bilang saya nggak bisa memutuskan. Saya punya guru saya Rasulullah SAW. Saya ingin Rasulullah yang memutuskan. Yang datanglah ke Rasulullah SAW. Diceritakan ini Usamah bin Zaid anak muda, Zaid bin Harithah kan budak dulunya. Sedangkan ini Abdurrahman bin Auf kaya raya. Akhirnya kata Rasulullah SAW, Fatimah, kamu nikahlah dengan Usamah. Disampaikan begitu oleh Nabi. Fatimah tuh senangnya bukan lagi. Yes, ini dia pilihanku. Ini penting pilihan Rasulullah. Tidak ada nafsunya. Dia begitu yakin kalau ini perintah Nabi, ini pilihan Nabi, pasti itu yang terbaik untuk dirinya. Ini orang beriman itu seperti itu. Dia yakin kepada Allah, yakin kepada sunnah. Itu bukan sekedar semboyan ataupun simbol saja, tapi itu kan dibicarakan, diomongkan, diobrolkan sehingga masuk ke dalam hati. Dia yakin itu. Karena ini adalah pilihan Nabi SAW. Bahayanya hadirin kalau kita tidak bicarakan Allah, maka amalan itu akan lemah. Walaupun Bapak sedang keluar 4 bulan, 40 hari, 3 hari mastur, tidak ada kita jauhlah hari-hari ataupun kita bicara agama hari-hari lemah. Makanya kenapa kalau jauhlah itu yang paling kuat imannya yang mana? Mutakalim atau adalil atau amir atau zakirin atau mana? Mubayyid. Mutakalim. Kita kan kalau orang lama milihnya apa? Makmur. Kalau kita istiqbal, itu udah langganan kita tuh. Saya kan orang lama, saya istiqbal dong. Nah, gitu kan. Kamu yang baru-baru saja mutakalim. Ya kita ikram, orang-orang baru supaya jadi mutakalim. Bahasanya ikram, padahal kita itu merendahkan diri kita sendiri. Iman yang paling tinggi itu yang mutakalim. Karena dia yang bicara. Iman yang mutakalim beda dengan amir, beda dengan makmur, beda lagi dengan yang di masjid lain. Ada hari-hari bayan, hari-hari bicara, hari-hari kita dakwah. Iman kita akan naik. Sahabat itu sampai puncaknya ketika mereka hijrah. Disuruh tinggalkan kampung halaman. Disuruh berpisah dengan keluarga. Dengan handai tolan, dengan saudara-saudara. Siap. Gak ada yang menolak.
Abu Bakar punya toko banyak, tinggalkan. Ditinggalkan itu. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ubay bin Al-Arad, semuanya tinggalkan. Gak ada masalah. Apa mereka nanti istiqoroh dulu ya Rasulullah? Nanti musyawarah dulu dengan keluarga ya Rasulullah? Pikir-pikir dulu. Iman mereka karena sudah di puncak. Diperintah apa saja oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya, sabit nawato. Mereka nggak lihat nilai. Aduh nih sayang rumah saya, sayang kebun saya, sayang toko saya. Nggak, ditinggal saja. Bahkan ketika perang Badar itu, antara kaum musyrikin dengan orang-orang muslimin, itu di situ ada bapak berhadapan dengan anaknya, ada paman dengan keponakannya, ada adik dengan kakaknya, berlawanan, yang satu musyrikin, yang satu muslimin. Itu nggak tanggung-tanggung sampai Abdurrahman bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, itu di barisan orang-orang musyrikin. Dia bilang ke bapaknya setelah masuk Islam, "Wahai ayah, waktu di Badar itu saya sudah berkali-kali lihat ayah. Untung saya tahan diri saya. Saya nggak berani nyerang ayah, menghormati ayah." Waktu itu dia Abdurrahman bin Abu Bakar ini masih musyrikin. Dia bilang ke ayahnya seperti itu. Apa jawab Abu Bakar? "Wahai nak, seandainya sekali saja aku lihat kamu tanpa pandang bulu, tanpa menanti-nanti, saya akan penggal kepala kamu. Mau anak, mau bapak, mau ponakan, mau paman, tidak ada masalah. Karena tingginya iman ketika itu. Keluarga, saudara, harta, dunia, semuanya disisihkan. Dalam hati mereka hanya sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasul. Itu adalah apa? Mereka belum dibina oleh sholat, belum dibina oleh zakat, belum dibina oleh apapun, mereka tidak ada. Mereka hanya dibina oleh dakwah. Maka oleh yang dakwah ini harus SWT, imannya akan naik. Kita ini ditarbiyah oleh dakwah. 2,5 jam dakwah. Keliling kita. Di situ kita akan dapat orang-orang baru. Kalau dakwah tidak dihidupkan, akan timbul sifat munafik. Ini bahaya. Kita seperti fisiknya Islam, tapi kita nggak mau korban. Kita pilih yang enak-enak. Kita nggak mau tingkatkan pengorbanan. Sedangkan munafik ini bahaya. Fir'aun itu gimana nggak rusaknya itu. Dia ngaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Dia ngaku dia yang ngalirkan sungai Nil. Udah itu dia ngebunuh 70.000 Bani Israel. Kalau orang-orang dewasanya udah nggak kehitung. Dia setiap ada bayi laki-laki Bani Israel penggal begitu. Padahal membunuh satu jiwa. Qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Sama dengan membunuh seluruh manusia. Bunuh satu orang jiwa. Ini dia bunuh bayi yang tidak ada dosa 70.000. Ngaku Tuhan, betapa kafirnya itu. Tapi Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan Fir'aun, ya Allah hancurkan Fir'aun. Dari mulai sejak Nabi Musa menjadi Nabi, baru diijabah dikabulnya setelah berapa tahun? Setelah 40 tahun. Baru doa, ya Allah hancurkan Fir'aun itu baru terbukti. Baru ditunaikan oleh Allah setelah 40 tahun. Baru Fir'aun itu ditenggelamkan dengan segala laskarnya, tentara. Itu setelah 40 tahun Nabi Musa berdoa, baru diijabah. Yang keduanya Korun. Korun ini muslim apa kafir? Ini yang namanya Korun ini munafik. Apa? Munafik. Dia bukan orang Islam. Dia pura-pura jadi pengikutnya Nabi Musa. Dia pura-pura taat kepada Nabi Musa. Padahal dia jahat kepada Nabi Musa. Dia memfitnah Nabi Musa. Dia memburuk-burukkan Nabi Musa. Walaupun Korun itu masih saudara. Di depan Musa, di belakangnya dia jahatnya luar biasa. Malah dia fitnah. Dia bayar satu orang pelacur, dia berzina sama satu orang penggembala sampai melahirkan. Setelah bayinya lahir, dibawa ke Musa, dibayar supaya ngaku itu bayinya Nabi Musa. Bahwa Nabi Musa sudah berzina. Ini munafik itu begitu. Munafik itu begitu. Akalnya itu untuk nakal. Ketika diinginkan kepada Nabi Musa, kamu juga berzina, Musa. Zina sama siapa? Ini buktinya ada perempuan.
Allah beri izin mukjizat kepada bayi itu sehingga dia bicara. Ayahku bukan Nabi Musa, ayahku adalah pengembala. Marah Nabi Musa. Marah Nabi Musa. Dan minta izin kepada Allah untuk hancurkan Qarun saat itu juga. Sama Allah diijabah. Wahai Musa, silakan aku berikan bumi itu di bawah perintahmu, wahai Musa. Maka Musa langsung katakan, wahai bumi, tenggelamkan Qarun. Tenggelam Qarun. Qarun kaget, masih ketawa-tawa nih, dikiranya main-main. Wahai bumi, tenggelamkan Qarun. Tenggelam lagi. Wahai bumi, tenggelam Qarun. Baru ketika dia sudah separuh badannya sudah masuk ke dalam bumi, Qarun pun berteriak-teriak, wahai Musa, wahai Musa, wahai Musa. Selamatkan aku, wahai Musa, selamatkan aku, wahai Musa. Wahai Musa sudah kadung marah. Dia perintahkan, wahai bumi tenggelamkan, wahai bumi tenggelamkan, wahai bumi tenggelamkan. Sampai habis itu kepala-kepalanya. Itu berteriak, wahai Musa, tolong saya, wahai Musa, tolong saya. Sampai Musa katakan, dengan harta-hartanya sekalian, masukkan wahai bumi. Dihisap itu. Masuk ke dalam bumi. Lalu Allah bertanya kepada Musa, kejam juga kau Musa? Kamu kejam juga Musa? Tahu tidak? Kalau dia sebut namaku sekali saja, aku akan ampuni itu Qarun. Aku akan ampuni Qarun. Tapi ini gambaran hadirin lihat. Untuk orang kafir seperti Fir'aun, doanya Nabi Musa untuk kehancuran Fir'aun sampai 40 tahun. Tapi untuk kehancuran seorang munafik, Allah tunaikan saat itu juga. Resikonya kita kalau tidak dakwah, tidak istiqomah, tidak istimaiyah, tidak musyawarah dalam usaha dakwah, kita akan jadi orang-orang munafik dalam tabligh. Mentang-mentang kita orang lama, mentang-mentang kita punya pengikut. Kalau saya menyaksikan dari usia 16 tahun dulu ikut tabligh sampai sekarang ini, orang-orang yang tadi munafik dalam dakwah itu berjatuhan itu banyak. Walaupun dengan segala kelebihan. Ada jamaah ini hebat, jamaah itu, jamaah ini. Ada jamaah merah, ada jamaah sorban hitam, ada jamaah kuncang kuning, ada jamaah kompor biru, macam-macam. Ya, tapi semuanya udah hilang sekarang. Ikut arahan, tambah pengorbanan, ikut musyawarah, tidak ada ambisi, tidak ada keinginan pribadi. Makanya kita nggak boleh orang politik jadi pesalat, nggak boleh. Mohon maaf, karena dia mungkin jadi punya partai kompor biru kan, nggak boleh. Nanti yang ditonjolin kompor birunya. Orang politik, orang partai tidak boleh jadi pesalat, tidak boleh jadi mubadil. Walaupun dia pintar bayar, itu arahan daripada masyarakat. Orang yang punya kepentingan juga nyumbang makasih. Ada orang kaya, mau nyumbang ini perlu apa? Kalau bisa ini 4 lantai lah, kalian pakai lift. Tapi dilihat dia ini kayaknya mau ngatur-ngatur tabek. Tabeknya mau diatur sama dia. Nah, kita wajib tolak. Kita nggak ada kepentingan. Nggak boleh ada kepentingan. Paham hadirin ya? Maka kita bagaimana supaya tambah pengorbanan? Sambut takaza itu betul-betul dari mulai kita takaza internasional, nasional, provinsi, kemudian kita sampai ke markas, halaqah, kita sampai ke muhalak. Ini takaza itu kita sambut dari muhala kita. Muhala kita sambut takaza 4 bulan negeri jauh dari muhala. 4 bulan jalan kaki dari muhala. 40 hari dari muhala. 3 hari udah jelas dari muhala. Maskurat dari muhala kita. Ini tujuannya sehingga dari muhala kita ini bisa sambut takaza ke seluruh dunia. Coba bersedia hadir.